Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 174 ingin memaparkan materi tentang trauma healing. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anes Fauzia Azhara, yang kedua ada Ayudi Hafia Sofia Nurul Fadilah, yang ketiga ada Dihan Rofi Setiawan, yang keempat ada Zulfa Agni Mubarok, dan yang kelima ada Prasetyo Budi Utama. Langsung masuk ke materi pembahasan kita pada kali ini, yaitu trauma healing. Trauma sama dengan stres dengan sumber pengalaman traumatik. Traumatik adalah pengalaman dengan tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa seseorang, sehingga dapat merusak fisik maupun psikologis. Pengalaman-pengalaman traumatik dapat juga membentuk sikap pribadi seseorang. Post-traumatik bisa timbul akibat luka berat atau pengalaman yang menyebabkan organisme menderita kerusakan fisik maupun psikologis. Stres traumatik versus stres umum. Stres traumatik yang pertama itu terjadi di luar kendali orang atau masyarakat yang mengalaminya. Yang kedua ada mengancam kehidupan, dan yang ketiga ada mengakibatkan rasa takut yang mendalam dan tak berdaya. Kemudian yang stres umum yaitu masalah-masalah pribadi. Yang kedua ada beban kerja yang berat. Yang ketiga ada masalah ekonomi. Selanjutnya ada penggolongan stres traumatik. Yang pertama yaitu menjadi korban. Contohnya diculik, ditodong, diperkosa, atau dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bukan-bukan. Yang kedua ada kehilangan kepercayaan diri sendiri dan kepercayaan akan orang lain. Contohnya kehilangan rumah, sekolah, pengobatan, keperluan sehari-hari. Yang ketiga ada persoalan yang berasal dari kehidupan keluarga. Contohnya pemerkosaan oleh ayah tiri, ditinggal orang tua, kemiskinan, menjadi yatim piatu. Yang terakhir ada bencana alam, contohnya kebakaran, kebanjiran, hutan lebat, dan juga badai. Selanjutnya adalah gejala traumatik, di mana di sini terdapat 4 kriteria, yaitu kriteria pertama adalah kriteria A atau trauma, yaitu meliputi pengalaman langsung dan menyaksikan kejadian yang mengancam kematian serta respon terhadap kejadian berupa rasa takut yang sangat kuat dan rasa tidak berdaya. Lalu kriteria yang kedua adalah kriteria B atau koleksi kilas balik ingatan berulang, di mana di sini pemanggilan ingatan kejadian berupa bayangan, pikiran dan persepsi secara terus-menerus, merasa kejadian itu terjadi kembali, serta reaksi fisik dan psikis yang sama berulang kembali pada saat terjadi jika teringat trauma tersebut. Lalu kriteria yang ketiga adalah kriteria C atau penghindaran dan pengumpulan emosi, di mana di sini yaitu menghindari pikiran, perasaan, percakapan, aktivitas yang mengingatkan dengan trauma, tidak mampu mengingat trauma, hilang minat dalam aktivitas, perasaan lepas dan asing pada lingkungan tempat trauma terjadi, kehilangan emosi dan perasaan menumpul serta merasa kehilangan masa depan. Lalu kriteria yang terakhir yaitu kriteria D atau hipersensitif dan iritabilitas meninggi terhadap rangsang, yaitu meliputi sulit tidur, ledakan kemarahan, sulit konsentrasi, waspada berlebihan, dan respon terkejut yang berlebihan. Lalu di sini terdapat reaksi stres traumatik. Yang pertama ada aspek fisik. Di sini jantung berdetak lebih cepat, keringat dingin serta pucat dan lain-lain. Lalu yang kedua aspek pikiran, di mana di sini seseorang sulit berkonsentrasi, terus-menerus memikirkan sesuatu. Lalu yang ketiga adalah aspek emosi, di mana seseorang merasa kesedihan yang mendalam, penyesalan, dan rasa bersalah. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek perilaku, yaitu di mana seseorang menangis, menghindar atau lari, mengamuk, berteriak, dan berdiam diri dan membanting barang. Apa itu trauma healing? Trauma healing adalah suatu proses memulihkan emosi korban dari ketakutan di masa lalu. Dengan cara ini, mereka bisa bertahan hidup kembali tanpa bayang-bayang masa lalu. Jadi, trauma healing merupakan proses penyembuhan pasca trauma yang memungkinkan seseorang untuk melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang suatu kejadian tersebut kembali. Penyebab dari trauma healing yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, korban kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, penyakit atau cedera serius. Yang kelima, kematian orang yang dicintai. Dan yang keenam yaitu saksi kekerasan.
Reaksi atau respon trauma. Reaksi atau respon trauma tergantung pada berat paparan, jenis paparan, faktor internal seperti usia, ciri kepribadian, pengalaman hidup, dan lain-lain. Selanjutnya ada dukungan dari keluarga dan respon komunitas atau budaya. Reaksi normal meliputi bingung, ketakutan, gangguan tidur, mimpi-mimpi buruk, siaga yang berlebihan, panik, sedih, berdebar-debar, dan keringat dingin. Dampak dari pengalaman traumatis yaitu satu, perubahan atau persepsi dan perilaku drastik pada kehidupan seseorang dan kehidupan emosi. Dua, yaitu kesulitan beradaptasi yaitu 10-20%. Tiga, guncangan psikologi bersifat sementara dan akan pulih dalam waktu singkat. Dan yang keempat, berkembang menjadi gangguan mental dan jika berlangsung selama lebih dari 1 bulan disebut dengan gangguan stres pasca trauma. 3 langkah penyembuhan trauma. Yang pertama yaitu safety, membangun perasaan aman dalam lingkungannya. Yang kedua yaitu acknowledgement, meyakini bahwa peristiwa trauma merupakan bagian dari proses kehidupan dan tantangan akan melahirkan keyakinan yang baru untuk dapat kembali bangkit. Yang ketiga yaitu reconnection, memperbaiki kembali hubungan sosial dan membangun kembali kepercayaan, harapan, dan saling pengertian. Terima kasih, itu dia tadi pemaparan tentang trauma healing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.